Mana gambar presiden kita? Itu baru gambar menterinya. Ah, ini pasti menteri olahraga. Sepertinya memang iya. Buang-buang uang kau buat rumah macam ini. Ya enggak lah Pak. Ini kalau aku jual bisa menghasilkan uang lagi. Pak, aku kembali kantor dulu ya. Masih ada yang harus aku kerjakan. Kalau Bapak butuh sesuatu, minta aja Mainah atau Parto. Ya? Berangkat ya Pak? Mari Om. Om. Yuk Om. Om, salaman sama menteri Om. Oh, naga. Mariam? Aku kira kau sudah mati di tembak Belanda. Sebaiknya kau lebih dulu mati. Siapa akan memberikan penghormatan terakhir kepadamu kalau aku mati? Aku sudah lihat apa yang kalian kerjakan di sini. Makanya kupikir sekarang sudah saatnya aku pulang. Aku rindu makmu, rindu nenekmu, dan pamanmu si Bujang. Bukannya udah mati? Thank you, Bang. Ada pemilik modal dari luar negeri. Dia ingin membuat resort atau tempat peristirahatan. Nggak taunya lah kenapa aku yang ditawarkan menjadi rekan bisnisnya. Nama Bonaga udah sampai ke luar negeri Om. Janganlah kau berlebih-lebihan. Tapi benar kan? Makin heran lagi aku begitu tahu daerah lokasi resort itu akan dibuat, Pak. Di sini lokasinya. Kau ini macam mayor Belanda itu saja. Menunjukkan aku peta supaya aku memberitahu di mana markas pasukanku. Mana aku mengerti? Aku belum bisa baca. Peta ini adalah peta lokasi perkebunan kelapa sawit kita. Begitu banyak kebun kelapa sawit di negeri ini. Kenapa harus kebun kita? Iya, karena mereka suka dengan kontur perkebunan kita yang berbukit-bukit. Dan ada daerah landainya juga. Mereka udah cari kemana-mana tapi nggak dapat tempat yang sebagus punya kita. Kau bilang buat apa tadi? Resort. Nanti akan ada hotelnya, akan ada rumahnya, akan ada lapangan olahraganya. Nah, nanti orang-orang yang menginap di sana, para turis itu akan melakukan dharma wisata ke desa-desa sekitar situ. Nah, orang-orang desa itu nanti akan mendapatkan penghasilan dari para turis itu. Nah, satu lagi nih Pak. Pohon kelapa sawit kita itu kan sudah tua, sudah tidak produktif, ya kan? Nah, itu akan kita biarkan saja sebagai hiasan. Di depan kita ada sebuah proyek besar. Itu dia makanya aku mengundang Bapak untuk datang Jakarta. Aku sudah lihat apa yang kalian kerjakan di sini. Makanya kupikir sekarang sudah saatnya aku pulang. Aku rindu makmu, rindu nenekmu, dan pamanmu si Bujang. Bukannya udah mati? Thank you, Bang. Ada pemilik modal dari luar negeri. Dia ingin membuat resort atau tempat peristirahatan. Nggak taunya lah kenapa aku yang ditawarkan menjadi rekan bisnisnya. Nama Bonaga udah sampai ke luar negeri Om. Janganlah kau berlebih-lebihan. Tapi benar kan? Makin heran lagi aku begitu tahu daerah lokasi resort itu akan dibuat, Pak. Di sini lokasinya. Kau ini macam mayor Belanda itu saja. Menunjukkan aku peta supaya aku memberitahu di mana markas pasukanku.
Mana aku mengerti? Aku belum bisa baca. Hah. Peta ini adalah peta lokasi perkebunan kelapa sawit kita. Begitu banyak kebun kelapa sawit di negeri ini. Kenapa harus kebun kita? Iya, karena mereka suka dengan kontur perkebunan kita yang berbukit-bukit dan ada daerah landainya juga. Mereka udah cari kemana-mana tapi nggak dapat tempat yang sebagus punya kita. Kau bilang buat apa tadi? Resort. Nanti akan ada hotelnya, akan ada rumahnya, akan ada lapangan olahraganya. Nah, nanti orang-orang yang menginap di sana, para turis itu akan melakukan dharma wisata ke desa-desa sekitar situ. Nah, orang-orang desa itu nanti akan mendapatkan penghasilan dari para turis itu. Hah? Nah, satu lagi nih Pak. Pohon kelapa sawit kita itu kan sudah tua, sudah tidak produktif, ya kan? Nah, itu akan kita biarkan saja sebagai hiasan. Hah? Bonaga, pohon kelapa sawit itu kutanami dengan tanganku sendiri di tanah nenekmu. Dan di sana itu ada kuburan makmu, nenekmu dan pamanmu yang bengak si bujang itu yang sudah kubilang sama dia, jangan kau bertempur. Dia bertempur juga, sekarang mati dia dimakan cacing dia. Lupa kau Bonaga? Itulah yang membuat aku bingung. Tidak perlu bingung, kau bilang saja tidak. Begini Om, kalau ini jadi, nilai proyeknya tidak akan kurang dari 2 triliun. Ya Bon ya? Proyek terbesar yang pernah kita kerjakan. Ini kan buat Bonaga jadi pengusaha medan paling sukses Jakarta, Om. Jangan berlebih-lebih lah Ron. Tapi bener kan? Orang bilang, kesempatan baik nggak datang 2 kali, Om. Sayang sekali kalau kita lewatkan. Kalau gagal, Terus. Kanan. Sama terus apa kiri apa kanan? Kanan. Nggak usah teriak, masa suara apa aja kan? Terus. Dari tadi terus. Ini kemana sih Pak? Maunya kemana? Terus. Kanan. Terus. Mar, ini kan komplek perumahan yang nggak jauh dari rumah lo. kemarin belum ada tuh lobang. Begitu ngana Dahlia tuh petu ada pakai jaket, yang baringus, kong dia bahaga, ngana telepon pak kita aja dodo ngana. Nek teleponnya tak pateni, sampean langsung telepon polisi yo. Ojo lali. Tunggu ya, aku ambil uang dulu. Besok kau ambil aku di sini. Aku mau berkeliling kota Jakarta. Kau antar ya? Boleh Pak. Kalau gitu uangnya sekalian besok aja Pak. Aku ambil dulu sebentar. Udah Pak, gampang. Besok aja. Ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kemana kita Pak? Antar aku ke makam Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman? Oh, kita ke makam jenderal yang lain aja Pak ya? Tidak, aku mau Jenderal Sudirman. Ya, tapi kan makamnya Jenderal Sudirman di Jogja. Masa ke Jogja naik bajai? Oh, atau mungkin Bapak mau ketemu jenderal lain yang masih hidup Pak? Ayo! Serang dari kiri! Bapak pasti kurang aja kau! Ayo! Udah! Go!
Ah, kau lihat aja sendiri lah ya. Ayo cepat. Oh, Bon, enggak. Terus dipegangin. Bon, Ah, yang tua itu bokap lo ya? ya iyalah, masa anak gua. Woi! Kenapa ada aturan macam itu? Memang peraturannya seperti itu, Pak. Ya kenapa? Jadi Bapak tidak tahu ada peraturan seperti itu, Pak. Maaf, Pak. Maaf. Betul. Tidak tahu aku. Malah heran aku. Kita sudah lama merdeka, tapi masih ada aturan macam itu. Kalau Belanda yang bikin aturan itu mengerti aku. Karena memang Belanda suka jadi perkara. Ya kan? Iya, Pak. Tapi yang saya tahu Bajai dilarang lewat sini, Pak. Kenapa Bajai tidak boleh lewat sini? Karena Bajai roda 3, Pak. Karena Bajai roda 3 tidak boleh lewat sini. Iya, Pak. Nah, semua Bajai kan rodanya 3. Nah, betul kan Umar? Iya Pak, iya. Pak, kalau Bapak saya perbolehkan lewat sini, Pak, berarti saya melanggar peraturan, Pak. Sedangkan petugas yang melanggar peraturan, Pak, hukumannya lebih berat, Pak. Jadi tolong saya, Pak. Aku tidak menyuruh melanggar aturan. Tengah kali kau ini. Coba kau jangan bersedih macam itu. Bodoh kali mukamu itu. Nah, kau baca buku ini. Baca. Ya, kalau Bapak nggak mau sih. Baiklah. Tapi aku tetap ingin memberikan anakmu hadiah. Anak saya suka main bola, Pak. Kasih aja dia bola. Bola. Iya, bola. Sepak bola, Pak. Iya, sepak bola. Iya, kayak gitu. Bola. Kau panggil saja aku Opung. Opung itu artinya kakek. Kata Bapak Opung itu jenderal. Tidak penting itu. Opung, cerita lu jangan perang dulu. Ya, nanti setelah kita main bola ya. Ayo! Serang dari kiri. Bapak pasti kurang aja kau. Ayo! Udah! Bon, apaan sih? Kau lihat aja sendiri lah ya. Ayo cepat. Oh, Bon, enggak. Terus dipegangin. Bon, yang tua itu bokap lo ya? Ya iyalah, masa anak gua. Woi!
Mon, yuk, kau antar kau pulang. Bonaga. Tadi dia bilang, katanya dia cinta sama kau. Nah, terus dia juga minta sama aku bertanya sama kau, apa kau mencintainya atau tidak? Bon. Aku balik. Apa-apa? Mon, Monita nggak pernah mencium aku. Itulah, makanya aku bantu kau. Dengan bertanya pada si Monita, apa dia mencintaimu atau tidak? Dia mencintaimu, Bonaga. Iya. Jadi kau pergilah sekarang, temui dia dan kau katakan kau cinta padanya. Ayolah. Apa perlu ku sepak pantatmu, ha? Ayolah. Ya. Sekarang. Hai, Mon. Ada apa? Gue minta maaf. Ya udah gue maafin. Mon. Gue udah maafin. Ada apa lagi? Gue ngantuk. Begini, Mon. Gue ini... Apa? Gue mau... Kenapa? Maksud gue ini mau... Udah jam 11. Itu dia, Mon. Gue mau kasih tahu aja, sekarang udah jam 11. Aku pamit pulang dulu ya. Permisi. Bagaimana? Sudah kau bilang kau mencintainya? Sudah disiumnya kau? Kau tidak bilang cinta padanya? Kapan-kapan lah. Bah! Yang penting dia tahu kalau aku mencintainya. Tapi dia ingin mendengarnya, Bonaga. Sudahlah, aku mau tidur. Bodoh kali kau. Ya sama lah sama bapak dulu. Sama apa? Bapak dulu pernah cerita. Waktu emak datang mau bertemu dengan bapak gemetar. Jadi kamu malaria bapak, ya kan? Aku sih masih lumayan, Pak. Aku nggak sampai gemetar. Nggak menggigil karena malaria. Hanya lidahku saja yang bergetar. Jadi aku nggak bisa bilang cinta. Aku yakin ini penyakit keturunan. Dulu pasti kakekku juga nggak bisa menyatakan cinta sama nenekku. Begini, Bonaga. Kau kan pernah sekolah di Inggris. Kalau kau sulit mengatakan aku cinta padamu, Monita, kau bilang saja I love you. I love you. Mungkin dengan begitu lidahmu menjadi ringan. I love you, Monita. I love you. I love you, Monita. Ah, sama aja itu susahnya. Besok aku pulang, Bonaga. Janganlah kau pulang dulu, Pak. Aku rindu makmu, nenekmu dan pamanmu si Bujang. Mungkin di atas kuburannya sudah banyak tumbuh rumput liar. Aku mau membersihkannya. Kasihan kau, Bonaga. Seandainya saja bukan aku, tapi makmu yang mengasuhmu. Aku rasa kau akan memiliki kelembutan hati. Aku rasa kau akan dengan mudah mengatakan, aku cinta padamu, Monita. Aku yang membesarkanmu sendiri. Laki-laki kasar, bekas copet pula.
Maafkan bapakmu, Bonaga. Aku tidak bisa mengajarkan kau kelembutan hati. Tapi percayalah, aku sudah mendidikmu semampuku. Semampuku. Perkebunan itu, ini adalah usaha kerjasama dengan pihak lain yang memiliki dana, Pak. Iya, tapi di sana itu ada kuburan emaknya, neneknya, dan paman yang benga itu si Bujang. Mau kalian apakan kuburan itu? Iya, tapi Bapak lihat saja dulu. Ada 3 pilihan. Pilihan pertama, tiga kuburan diratakan saja dengan tanah. Habis perkara. Pulang aku. Bapak sabar dulu. Ini belum selesai. Bapak lihat saja dulu. Ya. Itu baru kemungkinan yang pertama, Pak. Pilihan keduanya seperti ini. Mau dibawa kemana itu? Dua kuburan lainnya dipindah juga. Tega kali kau Bonaga. Mereka dilempar macam koper begitu saja. Apa kata dunia? Aku lebih tahu soal dunia karena aku sudah keliling dunia. Ayo Mon, teruskan Mon. Sudah pulang aku. Bapak, lihat dulu ini. Kemungkinan ketiganya seperti ini. Kuburan dipertahankan, dibuat tidak seram lagi. Dibuatkan taman sehingga anak-anak tidak takut dan bisa bermain. Bah, Jadi dengan adanya taman ini, diam kau! Aku mau tanya sama kau, Monita. Apa tidak aneh kalau kuburan dijadikan tempat bermain anak-anak? Kenapa membiarkan kuburan menjadi tempat yang seram, Pak? Bukankah keriangan anak-anak yang bermain juga membuat gembira orang-orang yang ada di dalam kubur? Jadi, makku, nenekku, dan pamanku si Bujang tidak akan kesepian lagi. Dan nanti kalau Bapak mau berziarah ke sana, bisa sambil bermain-main bersama anak-anak. Hah? Betul Om. Jadi nanti kalau Om punya cucu... Dan kau juga diam! Aku mau tanya sama kau. Ini sebetulnya pikiran kau atau pikiran si Bonaga? Ini pasti pikiran kau ini. Tugas saya memang memberi saran dan masukan untuk Bonaga, Pak. Kiraan aku itu sebetulnya Pak. Tapi Monita menyampaikannya lebih baik. Dua orang ini memang cocok, Om. Kau juga diam! Aku kan sudah bilang sama kalian berdua. Kalian ini cocok jadi suami istri. Ya. Ayolah, aku antar ke airport. Tidak. Tidak jadi pulang aku. Aku mau main bola. Aku setuju dengan pikiran si Monita itu. Kuburan makmum, nenekmu dan pamanmu itu dijadikan taman. Nah, di sekelilingnya terserah kau mau jadikan apa. Ini baru pemikiran kita aja. Si pemilik modal itu belum tahu menahu tentang hal ini. Tapi kita akan perjuangkan. Kalau si Jepang-Jepang itu tidak mau ya kita batalkan saja. Orang Jepang? Pak! Bon, gua baca doa ya, biar cepat pulang. Proyek ini batal. Kita cari tanah yang lain. Waduh, Bon, apa kata tuh Jepang nanti, Bon? Lo pada gak tahu sih kenapa mereka mati. Mak gua mati gara-gara ngelahirin gua. Paman Bujang mati gara-gara ngebelain bapak gua. Ngerti gak lo? Nenek lu mati kenapa, Bon? Ya karena tua, bengak.
Masa lu tega sih bikin susah Makau yang mati gara-gara melahirin lu? Lu pada gak pernah ngelahirin sih? Ah! Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tegakkan badanku! Tegakkan badanku! Aku ingin melihat merah putih berkibar di puncaknya. Ya. Di mana dia sekarang? Ya. Ada apa, Man? Bapak gue lebih berharga dari ini. tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Bonaga, salahku. Aku masih hidup di zaman yang sangat sulit ku mengerti, tapi berupaya ku pahami. Karena aku begitu mencintaimu, Bonaga. Kalau ku mati nanti, satu yang perlu kau tahu, cintaku akan tinggal bersamamu. Juga cinta aku. Bapak nggak akan mati. Bapak akan terus hidup di hatiku.